Kita mulai belajar firman Tuhan, saudara. Ya, kita seri khotbah kasih mula-mula. Saya percaya, saudara, ya setiap kita tangkap sungguh-sungguh, maka kita akan bangkit dalam kasih mula-mula. Sehingga hidup kita mengalami kegairan, semangat yang daripada Tuhan. Dan kita bisa melihat karya Tuhan yang luar biasa. Hari ini temanya cinta pertama penuh hasrat gitu, saudara. Penuh, saudara, kerinduan, penuh dengan hasrat gitu, saudara. Luar biasa sekali. Kita akan belajar pertama hasrat Tuhan yang menggebu-gebu untuk cintanya pada kita, umatnya. Saudara, saya baca dalam Kidung Agung pasal 2 ayat yang ke-8. Dikatakan, dengarlah kekasihku, lihatlah. Kitab Agung adalah ya antara mempelai pria dan mempelai wanita. Tapi juga bicara antara Kristus dan jemaatnya. Juga bicara tentang Tuhan dan setiap kita, umatnya. Kita dikatakan juga mempelainya Tuhan. Jadi dikatakan, dengarlah kekasihku, lihatlah, dengarlah dan lihatlah apa yang didengar dan yang dilihat. Ia datang melompat-lompat di atas gunung-gunung, mempelai pria datang dengan semangat, dengan bergairah, dengan sukacita luar biasa. Datang sambil dikatakan di situ, saudara, melompat-lompat. Itu gambaran cinta Tuhan. Waktu dia ingin berjumpa dengan kita, mendatang kita, dia datang bukan dengan loyo, dia datang dengan melompat-lompat, dia datang dengan sukacita yang luar biasa. Dan apa, saudara? Meloncat-loncat di atas bukit, saudara. Intinya lah gambaran betapa besar kasih Tuhan pada kita, cintanya Tuhan pada kita. Dia rindu, saudara. Wah, bisa ketemu, itu luar biasa sekali, saudara. Mungkin sama dengan orang kalau sedang jatuh cinta, mau datang ke tempat pacarnya, senang-senang, nggak ada yang merengut gitu, saudara. Mau ketemu, senang-senang, ya semangatnya meluap-luap, saudara. Ayat 10, kekasihku mulai berbicara padaku. Ya, kekasihnya mulai bicara, bangunlah manisku. Tuhan kan berkata, aku datang dengan hasrat, dengan semangat, dengan sukacita. Ayo bangun kekasihku, ya ceritaku, marilah, ada ajakan. Jangan, Tuhan sudah semangat luar biasa. Maka kekasihnya masih loyo, saudara. Masih mungkin tidur-tiduran. Bangkit, dikatakan, ayo sambut, saudara. Ya, perjumpaan yang luar biasa. Ayat 14, merpatiku di celah-celah batu, ya saudara, di persembunyian lereng-lereng gunung. Jangan sampai, saudara, tersembunyi, masih sembunyi di lereng-lereng gunung. Diperintahkan, perlihatkan wajahmu, ayo muncul, perlihatkan wajahmu, dikatakan, ya, perdengarkan suaramu, ayo kita mulai, ya bersukacita, perdengarkan suaramu. Kenapa disuruh nunjukkan wajah? Kenapa disuruh, saudara, memperdengarkan suara? Sebab merdu suami, sebab merdu suaramu, saudara. Jadi bagi Tuhan, saudara, suara kita, siapapun itu merdu di telinganya, merdu di hatinya. Ayo mulai doa, ayo mulai cerita, ayo mulai memuji-muji, ayo mulai penyembahan. Karena merdu suaramu, saudara. Kenapa, saudara? Saudara dengar ya, biarpun suara kita fales-fales gitu, saudara, tetap bagi Tuhan merdu. Ini luar biasa. Senang Tuhan mendengarkan suara kita. Biar sekalipun suara kita itu serak-serak seperti Pak Baca itu, tapi kalau Tuhan dengar, wah merdu ini menyenangkan. Tuhan suka mendengarnya, saudara. Apapun keadaan kita, suara kita itu luar biasa, saudara. Saya percaya kalau sedang jatuh cinta, dengan suaranya lewat telepon saja, hatinya ikut deg-deg gitu, saudara. Betul, saudara ya, suaranya itu luar biasa. Apalagi kalau sedang menyatakan cinta, aku cinta padamu. Apalagi kalau direkam, pasti di-setel lagi, pasti di-setel lagi, pasti di-setel lagi. Itu suara itu luar biasa sekali. Amin, saudara. Itu luar biasa. Lalu dikatakan di sini bukannya suaranya saja, saudara, ditambah lagi dan elok wajah.
wajahmu, saudara. Jadi wajah kita seperti apapun di pemandangan Tuhan itu elok, enak dipandang, menyenangkan. Yang pria-pria di pandangan Tuhan kamu itu tampan-tampan, nggak ada yang tidak tampan. Yang wanita-wanita kamu itu cantik-cantik gitu, saudara. Itu luar biasa sekali, saudara. Di pemandangan Tuhan luar biasa. Mungkin ada orang anggap saudara nggak tampan, nggak cantik, tapi di pemandangan Tuhan, waktu engkau mau datang pada Tuhan, ketemu dengan Tuhan dalam perjumpaan pribadi, dalam doa pribadi, Tuhan itu lihat kamu kesemsem, saudara, dengan suaramu, wah menyenangkan sekali. Itu hati Tuhan, artinya ada kerinduan dari Tuhan luar biasa. Dia punya cinta yang luar biasa untuk kita semua. Dia punya cinta yang luar biasa untuk saya, untuk saudara, untuk saudara, untuk saudara, semuanya. Itu hatinya Tuhan seperti itu. Maka biarlah kita menanggapi, biarlah kita nyambut juga, saudara. Bangun hubungan pribadimu dengan Tuhan. Jaga kehidupan doamu. Tuhan menanti-nantikan. Tuhan itu senang sekali bisa ketemu, saudara. Hiduplah sebagai pemuji, penyembah. Suka memuji Tuhan, suka menyembah Tuhan, saudara. Sehingga Tuhan tidak cintanya bertepuk sebelah tangan, tapi ada tanggapan dari kita. Itu kerinduan dari Tuhan, saudara. Luar biasa. Lah itu tadi hasrat Tuhan. Sekarang hasrat kita. Bagaimana hasrat kita mendengar suara Tuhan, ketemu dengan Tuhan. Mazmur 5 ayat 4, ini Daud, saudara, yang menulis. Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Saudara bisa baca di sini. Daud itu juga sama dengan Tuhan. Dia punya kerinduan yang luar biasa. Kalau bisa ketemu dengan Tuhan, sudah ngatur setiap pagi. Pagi-pagi dia datang, pagi-pagi dia cari Tuhan. Pagi-pagi tersungkur di belakang Tuhan. Pagi-pagi dia mulai berkata-kata. Maka dikatakan Tuhan, pada waktu pagi Engkau mendengar seruanku. Tuhan itu mendengar, saudara. Ya, pada waktu pagi aku mengatur persembahan bagimu, mempersembahkan doa-doanya, mempersembahkan ucapan syukur, mempersembahkan pujian, mempersembahkan penyembahan, mempersembahkan waktunya, hidupnya, bahkan ada yang mempersembahkan segenap keberadaannya di hadapan Tuhan. Dan aku menunggu-nunggu, suka, saudara, berlama-lama di hadirat Tuhan. Suka, saudara, terus berjumpa dengan Tuhan. Bahkan juga menunggu-nunggu. Tuhan berkata, menunggu-nunggu dapat petunjuk Tuhan. Menunggu-nunggu dapat pewahyuan dari Tuhan. Dia menunggu-nunggu luar biasa. Maka hidupnya Daud itu beda. Dia punya hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan. Dia jadi orang yang sangat cinta Tuhan dan sangat dicintai Tuhan. Dia membangun persekutuan yang luar biasa. Makin lama makin cinta Tuhan, makin lama makin dicintai Tuhan. Dan dia mengalami sesuatu yang luar biasa karena hubungan yang intim dengan Tuhan, menanggapi kasih setia Tuhan. Amin, saudara. Sayangnya tidak semua orang, sebagian orang tidak seperti Daud, saudara. Mazmur 81 ayat 9 dan beberapa ayat yang lain lagi. Dengarkanlah hai umatku, ini kita, saudara. Aku hendak beri peringatan, diberi peringatan kepadamu, hai Israel. Ya, jika engkau mau mendengar aku, mendengarkan. Dikatakan kalau engkau mau mendengarkan perkataanku, saudara, suka datang, ya buka telinga, dengarkan suara Tuhan. Ya, janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Tidak datang pada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir, saudara. Jadi kalau kau nyadari Tuhanlah penolong, saudara, yang bawa keluar dari perbudakan, jangan nyembah dengan yang lain. Dengarkan perkataan Tuhan, datang pada Tuhan. Lalu di sini itu luar biasa. Maka artinya ada sesuatu yang Tuhan lakukan. Maka aku akan membuat apa? Oh sorry, bukannya, saudara. Bukalah mulutmu lebar-lebar, dikatakan. Kalau engkau mau dengar firman Tuhan,
Maka Tuhan berkata, buka mulutmu lebar-lebar. Gimana ya saudara? Buka mulut lebar-lebar. Itu gimana? Tapi disuruh buka mulut lebar-lebar untuk apa? Untuk disuapi Tuhan. Untuk apa? Dikenyangkan oleh Tuhan. Untuk apa? Diberkati oleh Tuhan. Luar biasa. Maka aku akan membuatnya penuh. Akan dibuatnya penuh. Akan dibuatnya kenyang. Akan dibuatnya limpah. Kuncinya juga sama. Orang yang suka dekat. Orang yang cari tuntunan Tuhan. Orang yang mau berjalan dalam kasih setia Tuhan. Saudara, itu luar biasa. Dibuatnya kenyang. Dibuatnya penuh. Saudara, ayat 12. Tetapi ya, umatku tidak mendengar suaraku. Dan Israel tidak suka padaku. Gak suka ya lama-lama. Gak suka datang di bawah kaki Tuhan. Sebab itu aku membiarkan dia dalam kedegilan hatinya. Dipanggil Tuhan tetap gak dengar. Kedegilan hatinya. Dibiarkan mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Jalan menuruti pikirannya sendiri. Tidak datang, tidak cari, tidak dengarkan Tuhan, tidak berjalan dalam tuntunan Tuhan, dalam pikirannya sendiri, dalam kehendakannya sendiri, yang seringkali salah, yang seringkali membuat gagal. Artinya betapa pentingnya kita itu mendekat pada Tuhan, mendengarkan perkataan yang petunjuknya sehingga berjalan luar biasa. Sekarang Mazmur 81 ayat 14. Sekiranya, sekarang sudah dengar ya, ini yang baik lagi. Sekiranya umatku. Siapa umat Tuhan? Siapa umat Tuhan? Angkat tangan saudara. Ya, sebut nama saudara. Sekiranya, baca. Kalau aku kan gitu saudara. Mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan. Saudara, lalu ya bahwa seketika itu juga lalu Tuhan akan bertindak. Kalau engkau dikatakan mendengar, berjalan dalam tuntunan Tuhan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan. Musuhnya dikalahkan, artinya menang. Dan terhadap para lawan mereka aku balikkan tanganku. Ya, musuhnya yang dijungkir balikkan. Saat kita suka mendengar firman Tuhan, berjalan dalam tuntunan Tuhan, melekat pada Tuhan, orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk, ya, menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Ayat 17, perhatikan. Tetapi umatku akan kuberi makan apa saudara? Bukan gandum. Umatku beri makan gandum yang terbaik. Bukan asal gandum. Gandum yang terbaik. Katakan, bukan asal gandum. Gandum yang terbaik. Bukan hanya gandum yang baik, tapi gandum yang terbaik. Tuhan itu punya rencananya luar biasa. Iya, luar biasa, saudara. Ya, dan dengan madu dari gunung batu, aku akan mengenyangkan mereka. Ada ya, termasuk madu yang terbaik akan diberikan. Yang pasti justru Tuhan itu rindu karena cintanya kepada kita. Kalau kita menanggapi cintanya Tuhan, maka Tuhan itu akan senang sekali melimpahkan tuntunannya, melimpahkan pertolongannya, melimpahkan perlindungannya. Diberilah kemenangannya, diberikanlah kelimpahan daripada Tuhan, dan mengalami sesuatu yang luar biasa. Saya akan beri contoh tentang kehidupan Musa dan Yosua, saudara. Keluaran 33 ayat 7, saudara. Sesudah itu Musa mengambil kemah. Katakan, Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan. Saat itu mereka berjalan dari Mesir ke tanah perjanjian, ya, di padang gurun. Kalau pas berhenti pasang kemah, ada banyak perkemahan. Lah, Musa itu ambil kemah, dia bangun khusus satu kemah menjadi kemah pertemuan. Tempat di mana bangsa Israel kalau mau ketemu Tuhan, tempat di mana bangsa Israel mau cari Tuhan, tempat di mana kalau Musa mau ketemu dengan Tuhan, cari Tuhan, dibangun seperti itu, saudara. Iya, lalu dan menamainya
kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, ya keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan. Yang di luar itu sudah perkemahan. Jadi Musa bangun. Yang kita kenal sekarang tabernakel Musa. Karena Tuhan yang nyuruh bangun satu tempat ibadah supaya umatku bisa datang untuk mencariku, untuk minta tuntunanku. Mereka bisa ada satu, supaya Tuhan bisa menuntun mereka, supaya Tuhan bisa menyertai mereka, supaya Tuhan bisa berkarya dalam kehidupan mereka. Ayat 11, dan Tuhan berbicara pada Musa dengan berhadapan muka, seperti seorang berbicara kepada temannya. Luar biasa. Kalau saudara bisa tangkap semuanya, artinya Musa itu tahu sesuatu yang sangat penting. Semua kepandaiannya tanpa Tuhan gak ada gunanya. Dia sudah dididik di Mesir menjadi orang yang hebat, pengetahuannya hebat, cara tempurnya hebat. Dia jadi jenderal yang terbaik pada saat itu. Tapi dia tahu tanpa Tuhan dia gagal. Dia tahu yang menjadi pengharapan sejati adalah Tuhan. Yang akan menjadi jawaban yang sejati hanyalah Tuhan. Maka dia tahu rahasianya. Dia pakai tempat itu terus sudah berlama-lama di kemah itu. Terus duduk di kaki Tuhan. Terus menanti-nantikan Tuhan. Terus sudah ketemu dengan Tuhan. Sehingga makin lama makin dekat pada Tuhan. Makin lama makin peka bisa dengar suara Tuhan. Makin lama makin kenal Tuhan. Makin lama makin cinta Tuhan. Makin lama makin dicintai Tuhan. Makin akrab. Itu luar biasa saudara. Sehingga Musa kalau datang itu seperti ketemu dengan sahabatnya. Ada hubungan yang luar biasa. Sehingga Tuhan berkarya luar biasa. Makin cinta Tuhan, makin dicintai Tuhan, dilindungi Tuhan, dibela Tuhan, diberi mujizat, diberi kemenangan dan kemenangan. Dia tahu rahasianya itu. Saudara, belajar penting enggak? Penting. Bekerja penting enggak? Penting. Berjuang gak bisa penting. Tapi jangan kehilangan yang terpenting, Tuhan. Semuanya penting tapi terbatas. Hanya Tuhan yang terpenting, yang tidak terbatas. Dua-duanya harus dilakukan. Mengandalkan Tuhan, tapi juga suka belajar, tapi juga rajin bekerja, tapi berjuang sungguh-sungguh. Dan waktu Tuhan lihat kita lakukan firman, lalu Tuhan senang, lalu diberkati oleh Tuhan, lalu dimimpai kasih karunia. Itu luar biasa. Amin. Itu Musa. Sekarang kita lihat Yosua. Saya lanjutkan ayatnya tadi ya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Artinya setelah Musa datang ketemu Tuhan, saudara, setelah selesai dia pulang ke tempat perkemahannya sendiri, saudara. Lah Yosua itu bujangnya Musa selalu saudara membantu. Sekarang ayat berikutnya, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Apa artinya saudara? Saudara tangkap gini ya. Yosua itu bujangnya Musa. Waktu Musa mau ke tabernakel itu, dia yang terus ikuti, dia yang mendampingi, dia yang bantu apa yang dibutuhkan Musa. Setelah Musa, saudara, selesai, Musanya pulang, dia nggak mau pulang. Dengar ya. Setelah Musa selesai, dia nggak mau pulang. Musa pulang, dia nggak pulang. Apa yang dilakukan? Dia justru lakukan seperti yang Musa lakukan. Dia tetap di situ. Dia tetap ada dalam tabut Allah. Dia tetap ada dekat dengan Tuhan. Karena dia tahu ada rahasia kesuksesan dari Musa. Karena Musa lakukan seperti itu, maka dia mengalami kehidupan yang bersama Tuhan. Dia mengalami penyataan Tuhan. Dia mengalami berkat daripada Tuhan. Dia mengalami kasih karunia luar biasa. Dengar, maka dia tidak mau kehilangan kesempatan. Dia ingin seperti Musa. Itu dia lihat kunci suksesnya Musa. Musa pulang, dia sekarang lakukan seperti yang Musa lakukan. Mendekat pada Tuhan. Pasang telinga pada Tuhan. Tuhan senang. Makin lama dia juga makin peka dengan suara Tuhan. Makin lama dia juga makin cinta Tuhan. Makin lama makin dicintai oleh Tuhan. Makin lama berjalan dalam tuntunan Tuhan. Dan waktu Musa selesai tugas, Tuhan yang berkata, Musa,
urapi Yosua untuk menjadi penggantimu. Dia akan aku pakai menjadi pemimpin berikutnya. Tuhan pilih dia karena ini jadi kekasihnya Tuhan. Saudara, wah luar biasa sekali, saudara. Bahkan Tuhan berkata, Yosua berangkat. Seperti aku menyertai Musa, aku menyertai engkau. Seperti aku lakukan mujizat-mujizat besar di dalam hidupmu, dalam kepemimpinanmu. Aku juga akan lakukan mujizat-mujizat yang besar. Lakukan, perjuangkan, aku beri kemenangan. Sudah dengar ya? Yosua temukan kunci suksesnya Musa. Hebatnya dia nggak mau kehilangan. Hebatnya nggak cuma ingin tahu, tapi ingin ngalami. Maka dia melangkah. Maka dia sungguh-sungguh ya lakukan seperti itu. Sehingga akhirnya bukan hanya Musa, dia juga ngalami. Saya dorong setiap saudara semuanya. Kalau saudara lihat orang-orang baik di Alkitab maupun di zaman sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Cari kunci suksesnya, saudara akan ketemu. Maka mereka itu dekat dengan Tuhan. Mereka itu dapat kasih karunia, dikasih Tuhan, dapat kemurahan. Pasti ada sebabnya. Salah satu yang pasti adalah hubungannya dengan Tuhan itu dekat sampai disukai oleh Tuhan, sampai dapat prioritas. Ikuti saudara. Saya percaya itu luar biasa. Seperti yang dilakukan oleh Yosua. Beri tepuk tangan yang meriah. Dan akhirnya juga mengalami hal yang luar biasa. Mendekatlah pada Tuhan. Itu kerinduan hati Tuhan. Tanggapi ya hasrat daripada Tuhan yang luar biasa sekali. Bangun kehidupan doamu. Jadilah penyembah dalam hidupanmu di hadapan Tuhan. Saudara di Roma bisa. Dan kita bersyukur kita juga membangun Pondok Daud. Itu saya percaya bukan kita. Tuhan yang memberikan kasih karunia, kepercayaan. Membangun Pondok Daud 24 jam. Sudah hampir 16 tahun. Kita harus lihat seperti Daud cinta Tuhan. Daud membangun Pondok Daud, saudara. Oh di situ kalau Musa umatnya supaya datang ditabernakel Musa. Waktu mau cari Tuhan, ketemu Tuhan. Daud sama. Zaman pemerintahannya Daud berkata zamannya ya Saul tidak mengindahkan Tuhan. Kita ambil tabut Allah, lambang kehadirat. Bangun di kota kita. Namanya Pondok Daud. Supaya Daud bisa ke situ. Supaya rakyat bisa ke situ. Tentara datang di situ. Ketemu dengan Tuhan. Mengalami pergaulan yang intim dengan Tuhan. Mengalami kasih karunia. Tempat itu jadi tempat kesukaan. Daud menjadi orang kesukaan. Kerajaannya menjadi kerajaan kesukaan Tuhan. Amin saudara. Saudara bisa juga ya datang ibadah cari Tuhan. Saudara, lalu juga Pondok Daud bisa menjadi tempat saudara cari Tuhan. Saudara akan mengalami jadi orang seperti Musa. Sangat dicintai Tuhan. Sangat disertai Tuhan. Seperti Yosua, seperti Daud. Sangat dekat dengan Tuhan. Sangat dicintai Tuhan. Satu lagi Maria. Ada di sini yang namanya Maria. Angkat tangan. Enggak ada yang angkat tangan. Saya enggak tahu. Sungguh-sungguh enggak ada apanya tidak angkat tangan. Tapi kita akan belajar. Lukas 10 ayat 39. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama siapa? Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan. Kalau saudara bisa perhatikan, Maria itu suka dekat-dekat dengan Tuhan. Orang yang artinya suka dekat-dekat Tuhan. Suka ketemu, rindu ketemu dengan Tuhan. Begitu Tuhan, Yesus datang di rumahnya, langsung dia mendekat pada Tuhan. Dekat kaki Tuhan. Datang untuk merendahkan diri saudara. Di hadapan Tuhan saudara. Dia sangat cinta Tuhan. Dia rindu Tuhan. Dia menghormati Tuhan luar biasa. Amin. Amin saudara. Dan masih ada terus mendengarkan perkataannya. Dia bukan hanya suka datang doa. Dia bukan hanya suka datang ibadah. Bukan. Lalu setelah datang ibadah. Setelah datang mendekat pada Tuhan. Buka telinganya. Perhatikan pengajarannya. Perhatikan perkataan Tuhan. Tuhan berkata apa?
Tuhan arahkan apa, Tuhan beri nasihat apa, dia fokus untuk mendengarkannya. Dia tangkap apa yang dikatakan Tuhan, dia tangkap rema daripada Tuhan. Itu yang terus menuntun hidupnya, itu yang terus dia lakukan. Sehingga dia makin lama makin cinta Tuhan, makin dicintai Tuhan, makin lama dia mengalami sesuatu yang luar biasa, juga menjadi orang kesukaan. Maka kalau Tuhan Yesus lewat Betani, pasti mampir rumahnya. Ini rumah yang disuai. Ada orang yang menanggapi cintanya Tuhan secara luar biasa. Lakukan. Sudah akan mengalami, ya seperti orang-orang ini mengalami sesuatu yang luar biasa. Sekarang bagaimana mendengar suara Tuhan? Saudara, ya banyak orang kadang tidak ngerti gimana. Ya Tuhan gak ngomong-ngomong. Saudara, bagaimana? Yeremia 7 ayat 13. Maka sekarang oleh karena kamu telah melakukan segala perbuatan itu juga, demikian firman Tuhan, dan oleh karena kamu tidak mau mendengarkan, dengar ya, sebab kamu tidak mau mendengarkan, sekalipun aku berbicara padamu saudara, terus menerus. Sebetulnya Tuhan itu bicara terus menerus. Kita yang tidak mau menyediakan waktu, kita yang tidak mau pasang telinga. Tuhan ngomong terus menerus, kita tidak dengar, kita nggak ngerti, kita tidak melakukan, nggak mau melakukan, saudara. Dan kamu tidak mau menjawab, sekalipun aku berseru kepadamu. Lalu Ayub 33 ayat 14, karena Allah berfirman dengan 1-2 cara. Jadi berfirman itu dengan berbagai cara, bicara pada kita dengan berbagai cara. Ada yang melalui mimpi seperti Yusuf, betul ya saudara. Ada yang seperti Daud, Samuel datang untuk mengurapi, kamu akan jadi raja, dipilih oleh Tuhan dengan berbagai cara, saudara. Ada yang dapat nubuatan dan macam-macam. Di sini kita katakan dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikan. Banyak Tuhan bicara, tapi kita tidak merhatikan. Nggak merhatikan itu nggak bisa dengar. Akhirnya nggak nanggapi. Betul? Memperhatikan dan tidak beda. Kalau saudara sering naik pesawat terbang di airport, selalu ada berita, pesawat ini mau berangkat, segera masuk pesawat. Saudara biasa gitu. Kalau saudara sedang sibuk ngobrol dengan teman saudara sendiri, kadang-kadang sudah diumumkan nggak tahu. Saya itu pernah loh saudara. Saya ingat tiba-tiba pernah seperti itu. Saya mau pergi ke mana itu waktu, ke luar negeri pokok sore ya. Ketemu dengan pendeta lain, karena lama gak ketemu, ngobrol, asik. Saya itu akhirnya, ini sudah jamnya loh, kok gak dipanggil ya saudara. Saya ke tempat counter, ini gimana, kok belum dipanggil naik pesawat. Lalu di tempat counternya apa? Pesawatnya sudah berangkat. Loh kok saya gak diumumkan. Dia bilang sudah diumumkan berulang-ulang. Sampai panggilan terakhir, sampai namanya Pak Ubaja itu dipanggil. Gara-gara apa? Tidak memperhatikan. Kita banyak sibuk sendiri. Kita tidak sediakan waktu khusus. Kita tidak pasang telinga. Sehingga Tuhan bicara pun kita enggak tahu. Tuhan bicara pun kita enggak dengar. Kita enggak jawab. Kita enggak nanggapi. Ya saudara, jadi penting sekali kita nanggapi sungguh-sungguh saudara. Ya. Sekarang kita akan belajar 3 suara Tuhan yang paling sering Tuhan katakan. 1, suara yang paling basic, paling dasar. Tuhan bicara pada kita itu melalui firman Tuhan, melalui Alkitab, firman Tuhan. Seperti saat ini, saudara sedang dengar firman Tuhan. Sebetulnya Tuhan sedang bicara pada setiap saudara. Bangun kehidupan yang intim dengan Tuhan. Ada hasrat Tuhan luar biasa. Tanggapi hasrat Tuhan. Engkau akan mengalami hubungan yang dekat. Engkau akan mengalami jadi orang yang sangat cinta dan dicintai Tuhan. Engkau akan mengalami dari seorang yang menyukakan Tuhan, orang kesukaan Tuhan. Dan engkau akan mengalami kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Itu Tuhan bicara. Maka datang ke gereja, ya saudara, ya sungguh-sungguh cari Tuhan. Dan waktu khotbah buka telinga. Jangan ngalamun, jangan ngobrol, perhatikan. Saudara akan temukan, saudara akan kasih karunia. Ya, Yohanes 6 ayat 6 3b, perkataan-perkataan
yang kukatakan padamu adalah roh dan hidup. Perkataan firman Tuhan bukan sekedar motivasi. Perkataan firman Tuhan bukan hanya ilmu pengetahuan. Perkataan Tuhan roh, dikatakan ada roh kehidupan yang luar biasa. Karena firman adalah Tuhan. Yohanes berkata, pada mulanya Yesus itu firman. Firman itu bersama dengan Allah. Firman itu Allah sendiri. Perkataan Allah. Ya, saudara, sabda Allah. Dia sudah turun di muka bumi. Dilahirkan sebagai manusia, betul? Tapi manusia seringkali tidak tahu, tidak menyadari, tidak kenal, sehingga menolak dan tidak menerimanya. Tapi sekali lagi, firman itu lebih daripada buku bacaan apapun. Lebih daripada buku pengetahuan apapun. Lebih dari buku strategi apapun. Itu Tuhan sendiri yang sedang berbicara, yang sedang berkata-kata. Ada spiritnya, ada kehidupannya, ada kuasanya. Itu firman. Jadi jadilah orang yang suka baca, mendengarkan firman. Seperti ini, saudara nantikan. Saudara akan tangkap. Renungkan firman siang dan malam. Kalau saudara renungkan firman siang dan malam, saudara sukses. Firman Tuhan berkata, jangan kau sampai suka mendengar perkataan orang yang tidak percaya pada Tuhan, duduk dalam kumpulan pencemooh, jangan. Tapi berbahagia orang kesukaannya Taurat Tuhan yang merenungkan firman siang dan malam. Siang malam renungkan firman siang malam, maka pikirannya penuh dengan firman Tuhan, hatinya penuh dengan firman Tuhan, perkataannya penuh dengan firman Tuhan, tindakannya, kelakuannya penuh dengan firman Tuhan. Kalau melakukan firman Tuhan pasti berhasil. Firman Tuhan bicara lewat firman. Amin, saudara. Itu luar biasa sekali. Yang kedua, suara Tuhan yang paling sering. Kalau tadi paling basic dasarnya firman, saudara. Sekarang paling sering itu apa? Melalui hati nurani. Karena waktu kita diterima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita berkata, Roh Allah akan masuk dan tinggal dalam hati kita, tinggal dalam roh kita. Dia yang akan terus bersama roh kita. Dia yang akan menuntun roh kita. Dia yang akan berkarya, berbicara melalui roh kita. Allah itu roh. Kita itu roh asli. Itu bahasa di alam roh. Kadang-kadang hanya seperti siknya. Kadang-kadang seperti dorongan-dorongan. Kadang-kadang seperti teguran gitu. Saudara bisa merasakan dalam hati. Seringkali Tuhan bicara seperti itu, saudara. Mazmur 16 ayat 7, aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat padaku, yang pada waktu malam hati nuraniku mengajari aku. Roh kita diajari Tuhan, lalu berbicara dalam roh kita. Hati nurani kita bisa tangkap, maka kita bisa berjalan dalam tuntunan Tuhan. Betul, saudara? Iya, saudara perhatikan ya sejarah gereja kita. Saya sering bersaksi. Semua yang saya dapatkan mayoritas saya tangkap dalam roh saya. Saya paling banyak belajar itu bergaul dengan Tuhan senantiasa. Selain jam-jam doa secara khusus. Saya banyak dengar Tuhan bicara ini, Tuhan bicara itu, Tuhan berkata ini, Tuhan beri petunjuk ini. Ini mayoritas saya tangkap dalam batin saya. Saya tahu Tuhan sedang mengajar ini. Tuhan sedang dorong untuk lakukan ini. Tuhan sedang lakukan ini, saudara. Itu semua seperti itu. Saudara belajar kenapa? Allah itu roh. Kita itu sebetulnya manusia roh. Yang di luar ini adanya kemah kata. Ya firman Tuhan. Kitanya itu di dalam. Saya sesungguhnya bukan saudara lihat ini. Saya sesungguhnya adalah yang di dalam ini. Saudara sesungguhnya yang di dalam saudara. Dan disitulah roh Allah bersekutu. Disitulah roh Allah menuntun kita. Belajar kepekaan mendengar. Di Miracle Night Worship, saudara, saya berusaha melatih semua yang hadir. Melatih peka, melatih peka.
Setiap Jumat belajar, saudara. Saya arahkan mereka waktu memuji, menyembah Tuhan. Oh, berusaha, buka hati, berasa, perhatikan. Ada sinyal Roh Kudus. Kadang-kadang seperti dorongan, kadang-kadang diingatkan suatu, kadang-kadang menyala dalam roh gitu, saudara. Larangan dan macam-macam. Lalu selalu saya beri kesempatan yang dapat sesuatu sampaikan. Dan saya senang selalu berkesinambungan satu dengan yang lain. Karena yang berkata satu roh, Roh Kudus, Roh Allah. Saat kita belum bisa mendengar suara Roh Kudus, kita itu akan berjalan dengan pikiran kita sendiri. Tadi, saudara, kita akan berjalan ya dengan pikiran kita, keinginan kita, kadang-kadang salah, kadang-kadang gagal, kadang-kadang nggak ngalami sesuatu. Sebelum saudara peka, saudara nggak bisa hidup dalam tuntunan Tuhan, sulit sekali. Apalagi melayani, sulit dipakai Tuhan. Tuhan mau nyuruh maju, tetap mendendeng aja, enggak ngerti ya saudara, betul enggak? Tuhan sudah teriak-teriak, tetap enggak ngerti kok. Kalau Tuhan sedang bicara, Tuhan berkata lagunya ganti, ya enggak ngerti, tetap lagu dilujur terus. Tuhan berkata ini lebih lagi, diulang, malah dilanjutkan. Belajarlah peka. Saya dorong setiap saudara, belajar duduk seperti itu. Kadang-kadang mendengar, sengaja pasang telinga, berbicara Tuhan, aku ingin mendengar. Apa yang kau ingin hari ini aku lakukan? Apa yang kau ingin? Ya hari ini aku kerjakan dan macam-macam. Minta Tuhan yang bicara. Lama-lama makin peka. Lalu saudara taati. Makin lama makin peka. Kalau saudara sudah peka, saudara akan berjalan luar biasa. Betul saudara. Itu luar biasa sekali saudara. Lalu ya saudara yang terakhir. Suara Tuhan yang paling mudah lewat hamba-hamba Tuhan. Seperti saat ini yang paling mudah saudara datang ibadah lalu sudah dengar suara Tuhan. Saudara tadi firman bisa baca sendiri, bisa renungkan sendiri, tapi ini langsung dengar suara Tuhan. Tuhan itu seringkali menyuruh hambanya sampaikan sesuatu, lakukan sesuatu. Saudara dengar, saudara percaya, saudara tangkap, saudara lakukan, saudara perjuangkan. Jadi misalnya ya, supaya contoh yang mudah, Tuhan kirim Samuel datang ke rumahnya Daud. Betul saudara? Dia enggak langsung bicara dengan Daud loh. Tuhan kirim Samuel datang dan berkata, Tuhan pilih engkau jadi raja. Maka diurapi dengan minyak pengurap, dimeteraikan, kelak jadi raja, gantikan Saul. Artinya Tuhan bicara kepada Daud lewat hamba Tuhan, lewat nabi Tuhan, lewat Samuel. Kalau Daud nggak anggap, nggak jadi saudara. Daud percaya, sekalipun dia nggak langsung dengar lewat nabi Tuhan, lewat Samuel, dia percaya, dia tangkap, dia ikuti tuntunan Tuhan, dia tidak mau menyimpang. Satu hari terjadi. Betul? Tuhan itu bisa bicara seperti itu saudara. Ya kadang-kadang lewat hambanya saudara. Satu lagi saya contoh. Elisa. Satu hari Tuhan berkata pada Elia, datang itu Elisa, angkat dia, nanti jadi penggantimu. Dia akan aku pakai jadi nabi seperti engkau. Lalu Elia datang di tempatnya Elisa. Begitu lihat Elisa, kalau Samuel mengurapi tadi, Elisa enggak, jubah kenabiannya dilemparkan pada Elisa. Waktu Elisa ya dilempari jubah, tangkap. Itu artinya ya panggilan Tuhan, pilihan Tuhan, dia akan jadi nabi, dia akan menggantikan Elia kelak. Jubahnya Elia dipakai dia, jubah kenabian ada pada dia. Dan hebatnya dia berani percaya. Dia tinggalkan semuanya, betul? Dia ikuti, akhirnya jadi. Kadang-kadang Tuhan bicara melalui hambanya, melalui nabinya. Tapi juga kita harus hati-hati saudara. Saudara bukan sekedar ini hamba Tuhan, disebut hamba Tuhan, belum tentu. Lihatlah apa buahnya. Karena buah itu hasil hubungan yang intim dengan Tuhan, hasil ketaatan pada Tuhan, hasil karya Roh Allah. Baru ada buah roh, baru ada sifat ilahi. Kalau dia ngaku hamba Tuhan,
nabi Tuhan, sering bohong jangan didengar. Ya, dia berkata, aku hamba Tuhan, nabi Tuhan, emosinan terus, jangan didengarkan. Suka bertengkar, jangan didengarkan. Cari, kalau saudara tahu, dia hamba Tuhan, hidupnya dekat dengan Tuhan. Sifatnya punya karakter ilahi. Saudara, ada buah roh, dengarkan. Maka dia bisa dipakai Tuhan mengatakan perkataan-perkataan ini. Firman Tuhan, saudara tangkap. Karena dengar ya, 3 tadi, firman Tuhan, ya dalam hati kita, dalam hati Tuhan. Saudara bisa dapat satu kata dari Tuhan, merubah hidup. Saudara dapat satu kata saja, mujizat-mujizat dahsyat terjadi. Paulus, benci Yesus, tangkap orang Kristen, hatinya penuh dengan dendam, kekerasan. Satu hari waktu dia bawa surat perintah, tangkap orang Kristen, aniaya orang Kristen, di tengah jalan ditemui Tuhan Yesus. Yesus panggil dia, dia dapat perkataan Yesus, satu kata hidupnya berubah. Betul? Betul saudara? Simon Petrus, penjala ikan yang gagal. Tapi saat Tuhan Yesus lewat, pinjam perahunya, dipakai mengajar, dia ikuti. Setelah selesai, diajak ke tempat yang dalam, dia ikuti. Lalu dia dapat satu kata dari Tuhan, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Dia dapat satu kata saja, dia berani percaya. Semalam-malam tidak ada ikan, tapi karena perkataanmu ini, aku tebarkan jala juga. Mujizat terjadi, jadi kekurangan, jadi kelimpahan, jadi kegagalan, jadi keberhasilan. Satu kata saja. Waktu beli gedung Biskup Setar enggak ada dananya. Tapi saya dapat satu kata, Tuhan berkata, aku Tuhan yang mengadakan yang tidak ada jadi ada. Beli, aku yang akan melakukan. Saya dapat satu kata dari Tuhan. Saya percaya, saya melangkah. Tuhan menyertai, Tuhan berkarya. Gedung Biskup jadi gedung gereja. Betapa pentingnya mendekat pada Tuhan. Pasang telinga pada Tuhan. Biarlah Tuhan tuntun hidup kita. Saudara akan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Maka saudara akan mengalami karya Tuhan itu nyata. Sungguh nyata. Sungguh nyata. Dan sangat nyata. Dan luar biasa. Amin saudara. Itu pesan Tuhan. Saya akan tutup dengan 3 kesaksian saudara. Yang saya alami luar biasa dalam minggu ini saudara. Coba dikeluarkan. Ada 3. Yang pertama berapa hari yang lalu saudara. Saya diminta melayan Biston. Pembukaan usaha jemaat saudara. Ebium saudara. Itu luar biasa sekali. Saya datang di sana. Lalu saya lihat karya Tuhan yang luar biasa. Karena itu dulu depan rumah saya. Dulu saya tinggalnya juga di daerah situ saudara. Saya kenal persis. Jadi melalui perbincangan banyak. Ya ternyata itu sudah mulai dari kakek neneknya. Lalu sampai orang tuanya. Lalu sampai dia. 3 generasi. Saya lihat Tuhan berkarya dengan nyata. Sedang dimulai dari kakek neneknya. Saya tahu buka toko kaca itu saja saudara. Tapi terus berkembang. Akhirnya ganti sampai orang tuanya. Oh mereka semua itu cinta Tuhan. Sungguh percaya pada Tuhan. Berjalan dalam firman. Cinta Tuhan. Banyak mendukung pekerjaan Tuhan. Dan ternyata terus diberkati. Sampai cucunya. Sekarang sudah cucunya. Cinta Tuhan. Percaya Tuhan. Saya itu sudah kalau enggak 4 kali saudara. Ya itu diminta setiap kali dia buka usaha baru. Selalu Biston. Ya mengucap syukur pada Tuhan. Minta tuntunan Tuhan. Minta anugerah Tuhan. Artinya dia percaya pada Tuhan. Dia ingin mengandalkan Tuhan. Dia ingin minta tuntunan Tuhan. Dia ingin minta pertolongan Tuhan. Dia ingin minta berkat Tuhan. Dan dia bisa jadi orang yang tahu bersyukur. Yang tahu berterima kasih kepada Tuhan. Saya melihat kemudian dari kecil makin besar. Makin besar. Makin besar. Luar biasa sekali. Dan saya ingat perkataan firman. Ya orang benar tidak akan anaknya meminta-minta. Dikatakan. Itu nyata. Karena semuanya sampai ya ini cucunya juga sama. Cinta Tuhan. Sungguh-sungguh percaya firman Tuhan. Berjalan dalam tuntunan Tuhan. Maka mengalami tuntunan Tuhan yang nyata. Bukan teori.
bukan kata siapapun. Ini fakta kehidupan. Saya karena itu tetangga sendiri. Saya lihat dari kakek neneknya sampai orang tuanya, sampai kehidupannya semua dalam kasih karunia, dalam anugerah Tuhan. Gak ada pernyataan Tuhan kadang-kadang ya berikutnya yang kedua sudah mulai nggak seperti itu. Generasi ketiga ngentek kadang-kadang katanya gitu saudara. Tapi di dalam Tuhan makin bertumbuh, makin bertambah-tambah, makin penuh kasih karunia. Ya saudara bisa lihat ya, luar biasa sekarang dia buka showroom. Jadi sudah punya pabrik. Saudara tahu nggak? Saya kenapa? Karena ngikuti terus, dia minta terus. Ya, waktu setiap buka minta. Selesai COVID, saudara tahu nggak? Ngalami seperti gereja. Kalau gereja kita diberi malah gedung gereja di Jakarta. Hampir 9 lantai, tanahnya luas, 4.500. Dia sama, selesai COVID, ya minta saya meresmikan untuk, ya besok seperti ini apa? Peresmian pabrik. Orang COVID malah rontok, dia COVID. Peresmian pabrik baru. Sekarang krisis. Orang bilang krisis berat-berat. Dia malah peresmian showroom baru yang besar. Berjalan dalam tuntunan tidak tergantung keadaan, situasi. Lanjutkan lagi. Yang kedua sekarang. Nah ini yang tadi saudara. Ya ini yang tadi saudara. Ini saudara lihat ya. Syukuran ya gereja karena artinya syukuran. Sudah bangun ya tempat perjamuan kawin di Kana. Itu luar biasa. Dan Tuhan juga berkarya luar biasa sekali saudara. Selain syukuran itu, syukuran pernikahan yang ke-32 di Kana. Bisa pas saudara. Pas bangunannya jadi pas ulang tahun pernikahannya saudara. Sehingga dipakai yang pertama kali pakai. Ceritanya begini. Waktu Tuhan mulai gerakkan gereja kita, bangun pusat kegerakan Roh Kudus, ya bangun di sana, saudara. Saya sampaikan kepada jemaat ya, saudara, semuanya, saudara, ya Tuhan gerakkan kita, bangun seperti itu. Lah beliau, ya mereka itu merasa Tuhan bicara, ikut dukung, bangun pernikahan, perjamuan kawin di Kana, saudara. Tuhan dorong, saudara. Kemarin waktu ya peresmian ini bersaksi. Katanya dulu mau bangun, saudara, maju mundur, gojak gajah katanya. Lah ini pas krisis kok saudara, bangun gedung gitu, maju mundur. Nanti gimana ya, selesai apa enggak ya? Tapi hanya komitmen, tetap maju. Dan ternyata Tuhan tidak pernah mempermalukan. Jadi, orang kalau untuk Tuhan itu beda dengan untuk diri sendiri. Saudara, saya percaya kenapa ya digerakkan Tuhan atau tergerak bangun ini. Karena anaknya dulu waktu menikah, pemberkatan nikahnya di sana saudara. Di tempat perjamuan kawin di Kana lah itu saudara. Ya saudara, sama. Jadi rindu. Nanti bukan hanya anaknya, banyak jemaat, banyak orang lain juga bisa diberkati. Ikut ya pemberkatan, diberkati di perjamuan kawin di Kana. Saat ada pergumulan masalah, ya kekurangan anggur, Tuhan bisa lakukan mujizat mereka sehingga pernikahannya dipulihkan, sehingga pernikahannya jadi ya bahagia. Saya percaya itu sebabnya Tuhan gerakkan. Nanti tempat itu memang untuk kita semua, peneguhan pemberkatan di Kana dengan tujuan saat ada masalah, ada mujizat Tuhan, ada pertolongan Tuhan. Itu mujizat pertama, selamatkan pernikahan. Dari luar gereja juga boleh saudara. Di siapapun boleh saudara. Bahkan orang pre-wedding bisa juga saudara. Untuk buat pre-wedding seperti di Holy Land. Luar biasa. Ya saudara. Saya percaya itu luar biasa sekali saudara. Dan waktu saya merenung kemarin ya sama. 3 generasi. Saya lihat Tuhan itu mulai bekerja luar biasa. 3 generasi. Saya juga ngalami itu saudara. Dari saya ke anak menantu saya, betul gak? Sekarang sudah mulai cucu saya, betul saudara? 3 generasi, semuanya seperti kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Saya lihat juga sama keluarga ini, saudara. Sejak kalau tadi juga dari kakek nenek, ya orang tuanya itu jemaat, sampai sekarang masih jadi jemaat, cucunya jemaat. Kalau ini dulu orang tuanya jemaat,
tapi sekarang sudah meninggal. Sejak orang tuanya, saya lihat orang tua yang percaya dengan Tuhan, orang tua yang cinta Tuhan, orang tua yang mendukung pekerjaan Tuhan. Beda. Sampai anaknya juga sama, spirit itu turun. Percaya dengan firman, cinta dengan Tuhan, dukung pekerjaan Tuhan, dan yang luar biasa. Sekarang saya lihat anak-anaknya diberkati Tuhan juga, cinta Tuhan, usaha yang maju. Sekalipun krisis tetap saja disertai Tuhan, maju. Itu satu ya saudara. Lalu ada yang kedua, satu hari saudara. Setelah ini ya, sudah ini tadi sudah ya, satu hari waktu saya sedang nyampaikan firman jam 6 ke jam 9, tiba-tiba dia buka WhatsApp, ada ya, mereka berkata, Pak, saya mau datang, ketemu sebentar saja, saya mau bicara, tolong ya Pak. Ini ya saya datang. Lalu setelah datang dia berkata, pagi ini kami satu keluarga makan bersama. Waktu satu keluarga, orang tua dan anak menantu makan bersama, sedang bincang-bincang, lalu semua itu tergerak. Ini di sana kan ada tempat Lasaper, itu tempat percurahan Roh Kudus, saudara. Sedangkan Tuhan sedang berkata, bangun pusat kegerakan Roh Kudus, maka tempat itu akan menjadi kunci, tempat itu akan menjadi motor kegerakan. Karena itulah tempat pencurahan Roh Kudus akan menjadi pusat gitu. Lalu seperti digerakkan Tuhan, bangun tempat itu akan punya dampak luar biasa. Karena tempat Roh Kudus berkarya luar biasa, akan jadi kunci inti. Lalu ya minta, Pak, jangan dikasihkan orang lain ya. Kita sudah sepakat ya, kita juga yang akan bangun. Sekarang juga sama, sudah dibangun, sudah hampir jadi. Itu loteng Yerusalem, tempat perjamuan terakhir. Itu loteng Yerusalem, tempat Roh Kudus dicurahkan, tempat lahirnya gereja. Orang itu yang cinta Tuhan sungguh-sungguh, seperti Daud berkata, aku nggak pernah lihat orang benar yang cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh dilupakan Tuhan. Anaknya minta-minta itu nggak ada. Saya rasa digenapi terus, saudara. Selasa satu minggu, tambah satu lagi karena kemarin, saudara, yang datang itu siapa namanya? Pastor Andrew. Tadi ya, coba keluarkan lagi, saudara. Ya ini saudara tahu nggak? Ini di tempatnya tadi itu, saudara, tempat perjamuan kawin di Kana, saudara ya. Nah, dia berkata seperti tadi, dia waktu datang pertama tadi lihat ya, saudara, masih rumput, nggak ada apa-apa. Saudara, 1 tahun yang lalu, 1 tahun lebih sedikit, saudara, ya dikeluarkan. Nah, ini saudara, lihat ini waktu dia datang pertama, nggak ada apa-apa, hanya itu saja. Sekarang datang sudah berubah. Dia pikir ini tempat yang beda, tempat yang lain, tapi ternyata itulah tempat yang kosong jadi isi, yang tidak mungkin jadi mungkin. Lalu dia juga rasakan terus hadirat Tuhan, seperti hamba-hamba Tuhan yang lain. Lihat saudara, tangga, ya, nah surga, malaikat naik turun, open heaven terjadi. Singkatnya lalu dia berkata, dia dapatkan suatu gereja ini, keluargalah, gereja yang penuh kasih karunia, penuh kemurahan Tuhan. Semua yang terjadi ini hanya kemurahan Tuhan, bukan karena kita bisa. Hanya kemurahan Tuhan, hanya kasih karunia Tuhan, hanya berkat Tuhan saja. Tanpa Tuhan gak mungkin. Ini semua karena anugerah, penuh dengan kasih karunia. Lalu dia bersaksi sendiri. Waktu dia datang 1 tahun yang lalu, lebih dikit, saudara, dia tangkap. Sekalipun dia di sana doakan, tapi dia tangkap. Aku tangkap kasih karunia, kemurahan dari Tuhan. Tuhan juga bisa berkarya dalam hidupku. Lalu dia berkata, pulang dari tempat ini, saya lupa kemarin itu 2-3 hari atau 4 hari. 3 hari atau 3 minggu? 3 hari. Oh ya, dia cerita, dia kaget 3 hari kemudian diberkati Tuhan luar biasa. Sampai dia berkata, belum pernah terima berkat sebanyak ini. Lalu sampai apa? Dia ikut-ikut beli tanah, saudara, 1,5 hektar. Tapi baru cukup untuk DP-nya, saudara. Jadi dia beli ya 1,5 hektar, DP-nya bayar. Lalu dia berkata, saat ini aku datang lagi, aku akan tangkap lagi seperti dulu. Ini ada kasih karunia yang luar biasa.
maka dia senang, diajak ke sana, maka dia komitmen, malah ikut UC saudara. Jadi peserta, hari ini jadi pembicara, nanti UC hanya jadi peserta bersama berapa hamba Tuhan. Dia berkata, aku akan tangkap lagi, aku percaya. Ada transfer spirit, ada kasih karunia, aku akan tangkap supaya tanahnya lunas. Bahkan dia berkata satu sampai saya tertawa ya. Lalu setelah jalan-jalan dia berkata, tahun depan aku ingin datang lagi bersama istriku. Tangganya pas ulang tahun pernikahanku. Aku mau di tempat perjamuan kawin di Ghana. Di sana diberkati pernikahanku. Sehingga ngalami juga kasih karunia dan anugerah. Saya ajak lihat Tuhan itu Tuhan yang nyata. Ikutlah Tuhan sungguh-sungguh. Jangan hanya jadi orang Kristen agama. Belajarlah hidup nyata bersama Tuhan. Deketilah Tuhan. Bangunlah hubungan yang nyata. Pasang telingamu. Taati tuntunan Tuhan. Saya jamin kau ngalami. Saya jamin kau ngalami. Saya jamin kau ngalami. Saya jamin kau mengalami. Semua bangkit berdiri. Duduk diam di bawah kakimu. Hiduplah kerinduanku. Seperti Maria memilih yang terbaik. Ku ingin belajar darimu Tuhan. Yesus Tuhan dan Rajaku. Glory, glory bagi Yesus Tuhan dan Rajaku. Angkat tangan saudara dan mulai berkata-kata kepada Tuhan. Seperti Maria Tuhan, aku rindu, punya kerinduan yang besar. Amen. Untuk datang padamu, untuk senantiasa mendekat padamu. Amen. Untuk merendahkan diri. Amen. Mengagungkan, menghormati Engkau. Dan aku rindu terus pasang telinga, mendengarkan firman-Mu. Amen. Mendengarkan tuntunan-Mu. Amen. Mendengarkan nasihat-Mu. Mendengarkan perintah-Mu Tuhan. Beri aku kepekaan Tuhan, beri aku ketaatan, beri aku kesetiaan. Amen. Terus Tuhan. Amen. Sampai aku mengalami sungguh-sungguh apa yang sudah diajarkan. Amen. Tuhan kami bersyukur hari ini Tuhan juga berbicara. Kami diajari betapa pentingnya belajar seperti Maria Tuhan, belajar seperti Daud Tuhan, belajar seperti Musa, bahkan belajar seperti Yosua. Kami juga ingin mengalami orang yang bisa menjadi orang menyukakan hatimu, menjadi orang kesukaanmu Tuhan. Engkau bisa kami boleh menyenangkan hatimu. Engkau pakai kami Tuhan. Amen. Lakukan yang kau perintahkan, mempersembahkan yang kau sukai. Sungguh-sungguh Tuhan, jadikan gerejamu, jadikan setiap kami orang yang menjadi kesukaanmu Tuhan. Dan kau sediakan berkarya. Engkau pakai gerejamu ini, engkau pakai setiap kami. Lakukan hal yang besar seperti Maria, seperti Daud, seperti Musa, seperti Yosua. Yes. Kau sudah sampaikan firman-Mu. Engkau yang berkarya, Engkau yang menolong setiap kami melakukan dan mengalami kebenaran firman-Mu ini. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Silakan duduk.